Bismillahirrahmanirrahim. Bimarḍatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan lima titihad kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Subhanallah. Allahumma hidayatan lisyara ya Rabbal. Kajian kita pada pertemuan malam ini insyaallah akan membahas kajian tasawuf berkaitan dengan masalah tobat, bagaimana kita kedua dan membersihkan diri daripada dosa. Lalu jika dosa itu berkaitan dengan manusia, ini berkaitan dengan masalah harta, maka wajib wa'alaika an-nurud wa'alaika, wajib kau kembalikan harta itu kepada yang punya jika memang memungkinkan untuk itu. Kalau kita orangnya sanggup membalikkan harta yang kita ambil, balikkan. Pak, kita izin, minta maaf, dulu aku pernah mengambil harta bapak, aku silap, aku minta maaf, ini kembali. Sanggup, harus sanggup. Kalau mau, tobatnya diterima Allah. Kalau nggak sanggup, berarti tobatnya nggak diterima Allah. Karena dia menyangkut hak-hak orang lain. Jadi mesti sanggup, datang, balikkan apa. Nah, berada. Ini sama-sama orang ini lebih sulit untuk diselesaikan daripada kalau dosa kita sama. In angkara kalau memungkinkan, ya mungkin kita tahu kita orang. Duit kita ada untuk mengganti seukuran yang kita ambil. Jadi saya punya jamaah ibu-ibu, ceritanya waktu saya duduk-duduk malam-malam di ruang tamu sama suaminya, tiba-tiba datang tamu, masih sebaya anak dia lah, saya muda. Lalu assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk. Lalu dia bilang, Bapak, Ibu masih kenal sama saya? Enggak kenal. Aku sekolah anak Pak Anu, anak Bu Anu yang tiap hari tinggal di sini, kan kita kira. Oh, taklah kenal lagi Bu, karena guru kalau udah pada tahu suara udah tahu tebak apa kan, dalam nggak jumpa tidak. Jadi apa aja nih datang ke rumah ibu? Alhamdulillah Bu, Pak,
tahun ini saya insya Allah mau berangkat ibadah haji. Oh, alhamdulillah, kamu senang Ustaz, masih muda, sudah berangkat ibadah haji, mau berangkat ibadah haji. Cocok lah. Memang macam keliling gini lah usia-usia muda-muda berangkat haji, karena memang haji itu membutuhkan fisik yang kuat, yang sehat. Alhamdulillah. Jadi kaitannya kemarin, jadi saya datang kemarin ini mau minta maaf, karena saya mau berangkat ibadah haji, saya nggak mau kalau ada kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya berkaitan dengan manusia itu menjadi penghalang saya untuk dapat haji mabrur. Jadi gini Bu, Pak, dulu kan aku lajang-lajang, aku bandar, aku jahat, yang ngambil buku bapak dulu, aku kayak dari sekolah, aku jual, ngambil rambutan, aku jual. Nah, jadi kami senyum-senyum aja Ustaz. Nah, jadi aku datang kemari, kita izin minta maaf, akhirnya ada duit. Kalaupun seandainya duit ini kurang pembayar dari yang sudah aku ambil buku-buku rambutan bapakku, aku minta izin, minta maaf kurangnya. Kalaupun andai berlebih, aku izinkan lebih. Kamu senang kali hati kamu Ustaz. Ya masih muda mau berangkat pada haji, kemudian jujur, ngaku berani, ngaku salah. Kami gak tega nerimanya. Udah gak usah. Kami bilang, enggak, ini memang dia saya, mohon diterima. Karena dia mendesak, ya udah. Dalam hati kami masih ada orang yang punya nyali, ngaku kesalahannya, kemudian mengganti. Kan payahnya ada kayak gitu. Nah, Pak Saidi kalau udah berangkat ibadahnya, udah berangkat ibadahnya, belum. Seandainya nanti berangkat haji, sanggup kayak anak muda itu. Karena mungkin ya kepingin berdapat haji mabrur, ya mau tak mau ya sedikit lah. Iya. Untuk dapat haji yang mabrur, punya nyali dan punya keberanian. Untuk dapat surga, untuk jangan masuk neraka. Kan kalau nggak selesai kan ke neraka ujungnya. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sama orang lain nggak selesai di sini, diperkarakan ke akhirat, nggak selesai juga di akhirat, ujungnya apa? Neraka. Nah, untuk jangan masuk neraka, kenapa nggak punya nyali kita? Minta maaf. Dan kalau ada duit, ganti duit. Karena belum nampak kita neraka itu. Kalau nampak di mata kepala kita, di depan kita, kira-kira 100 meter neraka itu nampak. Ayo, pilih mana? Minta maaf, ganti, atau masuk neraka, kata Tuhan. Apa kita bilang? Minta maaf lah ya. Nah, cepat minta maaf. Jangan gengsi-gengsi lagi. Jangan malu-malu lagi mengatakan dosa kita sama orang. Jangan pelit-pelit lagi untuk tidak mengasih, mengganti daripada apa yang sudah kita ambil hak orang. Karena belum nampak, ya kita mana mungkin aku bilang malu lah, masih ada kayak gitu. Karena belum nampak neraka tuh. Kalau nampak, apapun bisa kita bikin, asal jangan masuk neraka. Mengerikan neraka itu. Seperti yang diceritakan Allah dalam Quran. Meras ya. Pokoknya lah. Kalau pokoknya tetap aja dibayar. Kalau misalnya bunganya karena kita merasa berat, andai nanti terkait ke polisi lah, karena kan kita udah tanda tangan siap membayar sekian, nggak kita bayar digugat ke polisi, kita kena. Nah, tapi kalau kepada Allah nggak ada kewajiban membayar bunga itu,
karena itu haram hukum. Nah, cuman kan hukum dunia kan berlaku. Negara kita ini kan dia masih begitu. Nah, jadi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang kita tanda tangani bahwa hutang kita dikira sekian harus dibayar. Ternyata nggak kita bayar, berperkara sampai ke polisi, ya siap kita menanggung resiko itu. Makanya ya inilah kesulitannya ya, kalau bisa jangan terlibat sama yang itu tentu itu yang lebih harus diusahakan. Mereka yang menggunakan uang itu yang orang Nasrani oh iya ya begini, maka saya bilang kalau pokok utang itu tetap wajib dibayar walaupun sama orang Nasrani kan nggak boleh, namanya utang ya utang walaupun sama orang kafir wajib dibayar. Nah, cuman kan masalahnya bunganya itu kok berwarna bina nggak karuan, kita tuh merasa keberatan kan gitu. Nah, kalau ini lain lagi masalahnya. Nah, cuman itu tadi hukum dunianya karena itu sudah kita tanda tangani sebagai sebuah kesepakatan. Kalau kemudian dia melapor ke polisi, dianggapnya kita melarikan diri dari tanggung jawab, ya risiko. Jadi ke hukum dunianya termasuk hukum negara. Tapi kalau hukum ke Allah Ta'ala-nya sebetulnya kedua belah pihak pun salah ini. Pertama, jelas dia pun sudah menyatakan diri utang sama saya itu ya begini. Kok kita mau? Nah, jadi kita pun di situ melanggar hukum Allah. Dia pun pastilah kalau itu ya dia mulai membungakan itu pasti. Cuman jangan kita berpikir bahwa ketika kita punya hutang sama orang kafir, hutang kita itu nggak wajib dibayar, tetap wajib. Yang pokoknya itu tetap namanya juga hutang. Atau bisnis angsuran kita beli ini harga sekian, dicicil selama sekian, cicilannya setiap bulan atau setiap minggu sekian. Ternyata cicilannya itu belum habis. Kalau ini kan biasa kredit kan, nah, kalau itu kan sah-sah saja. Sama orang Islam pun kan tidak ada masalah. Islam sama Islam namanya jual beli kan bisa cash bisa kredit sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita rasa kreditnya mahal kali, nggak usah. Bukan kita mau, ya itu kan kita. Baik. Kemudian karena kita berpikir bahwa ini orang kafir kan nggak bakal masuk surga, berarti kan aman aku dia masuk neraka kan nggak bisa dicari-carinya aku kan gitu, nggak usah bayar gitu. Salah gitu. Jadi ada kekeliruan di masyarakat yang awam lah, orang kafir kan di neraka nggak bakal juga, jadi dia nggak bakal nuntut apa-apa. Iya, Allah kan maha tahu. Ada kewajiban kita yang masih nonggak, yang belum selesai, itu diperkarakan Allah di sana, di akhirat. Nah, jadi jangan tidak dibayar. Kafir kan ada berapa itu? Yang pertama kafir hati, kafir kitabi, kafir zimmi. Ini yang harus dibayar kalau kafir hati kitabi ini wajib dibayar juga. Karena kalau kafir ini kan katanya wajib dilindungi kan gitu. Sekarang ini Pak Said, kalau kafir harbi sekali ini kan tidak dalam suasana perang. Kalau perang karena motivasi agama kalah orang kafir, nah itu namanya ghanimah. Ini kan nggak situasi perang. Tiba-tiba transaksi kita sama dia itu hutang, jual beli, atas kau kan kafir harbi loh, maksudnya ya nggak bisa gitu. Kayak mana perasaan kita kalau orang kita ngutangin orang atau kita bisnis dengan orang,
dengan cara nyicil tadi, tiba-tiba nggak dibayar. Mungkin kita lebih bodoh, dasar kafir kok ya, nggak mau bayar. Dia pun bilang kita begitu, kita bilang dia kafir, kayak kita kan kafir juga. Kafir menurut agama mereka kan gitu. Oh dasar orang Islam. Nah, terakhir nanti nama Islamnya ke bawah-bawah, aturannya Islamnya nggak dihina, gara-gara kita Islamnya kehina. Jadi kita membawakan atas nama agama ini. Payah bisnis sama orang Islam pada nggak mau bayar. Apa memang gitu aja Islam? Apa? Nah, terbawa-bawa. Hati-hati kita. Sebetulnya bisnis ini ada nilai dakwahnya juga. Masih mending kita sama kita, Islam sama Islam. Nggak akan mungkin dia menghina Islam, karena itu agama dia sendiri. Nah, paling-paling parah. Orang Islam itu sekarang nggak bisa dipercaya. Iya. Jadi jangan sampai Islam itu rusak gara-gara kita yang salah membawakan. Itu tadi seperti yang menunggu pada haji yang terbuka itu hitungannya sudah balik atau belum balik. Kalau ada anak-anak yang belum balik kan suka juga itu tanggung jawab bapaknya. Jadi rela kita bapaknya masuk neraka. Enggak juga kan? Udahlah. Kita udah dewasa sekarang, kita ingat itu kesalahan kita waktu anak-anak dulu yang sebetulnya tanggung jawab bapak kita membayar dan menggantinya, tapi bapak kita nggak gantinya. Nah, kan? Udahlah, sekarang itu ambil alih. Oh memang kesalahan aku loh, si anak-anak nggak ada salahnya. Kalau hal itu orang yang sudah pulang ke rahmatullah dan tak tentulah rimbanya. Kita ada uang, infakkan, niatkan diberikan. Ini dah makin aja sekarang jadi apabila kalau mak dari itu nggak sanggup mengembalikan dan nggak mungkin kan untuk dikembalikan, apa sebabnya dia andami? Karena orang yang dimaksud itu udah nggak ada. Bapak krim atau karena dia fakir, nggak ada duitnya untuk mengganti. Kalau begitu, tapi orangnya tahu, datangin batas akhir dan minta maaf, minta izin, minta supaya dihalalkan, diikhlaskan. Kalau dia nggak mau, nggak bisa lah. Oh, jadi yang selama ini ngambil-ngambil itu bapak ada ya? Oh, nggak bisa gitu pak. Walaupun bapak udah jujur ngaku salah, minta maaf, dia itu saya hargai. Tapi ya tetap barang yang diambil ulangin. Nggak bisa. Kalau nggak diulangi ya tak kasusin ke polisi. Pak Imak jangan pak. Tolonglah dihargai apa yang sudah jujur ini. Ya udah, kalau bapak nggak bisa mengikhlaskannya, aku berjanji jika memang ada rezekiku nanti ku bayar. Tapi aku nggak bisa menjanjikan kapan, karena kondisiku seperti ini, ekonomiku. Jadi kalau aku janjikan sebulan ternyata nggak, aku bohong. Aku nggak berani janji. Tapi aku janji jika ada rezekiku, ku bayar sebelum aku mati. Itu janji aku. Kalau ada rezeki. Tapi insya Allah aku usahakan. Tapi aku nggak bisa janji setahun 2 tahun karena kondisiku ya seperti ini. Ustaz, ini potong masalah ini kan bukan Ustaz, masalah tadi utang ini bertanya. Jadi orang itu utang waktu punya, dia masuk punya duit nggak membayar. Ini kalau terjadi sama dia, ini soal utang kan masalah bukan ini masalah utang. Jadi aku buka juga. Punya uang dia dulu, tiap dia mati dia kan juga Pak Ustaz. Pas waktu masih jaya dia ditagih saksu, ya kan? Ya kan? Sudah mati dek, dia membayar macam mana Ustaz? Nah ini pertanyaan ini kalau saya sama dia. Untuk dia tetap berperkara sampai ke persidangan akhirat. Cuma kita apakah sanggup mengikhlaskannya atau kita gugat dia nanti? Kalau sekarang digugat udah nggak bisa lagi mas. Ya? Nah, tapi kalau ada keluarganya, paling keluarganya lah. Kalau keluarganya pun ternyata ya
ya kiri juga nggak sanggup, ya udah tinggal kita. Tapi gini juga Pak Ustaz, waktu punya duit dia sayang membayar utang. Kalau itulah yang kalau orang kita ini banyak Pak Ustaz ini kasih minta maaf ya. Oh utang orang bayar utang berat, tapi kalau udah gitu ya kita macam-macam ikhlas. Waktu punya dia, Iya. nah inilah ini saudara kita ini sebagai ya minta maaf ya, kalau saya minta maaf. Iya. Karena Jadi, udah kena kali Pak Ustaz. Nah, kita minta dosa. Nah kan karena masa nyinggung utang lah jadi kebalikan itu. Kalau nggak pulang nggak mau ini. iya. Jadi cukup aku lah. Ya, jadi pertama banyak, yang kedua kalau ada bondo, dulu waktu banyak duitnya nggak mau bayar, tiba-tiba mati, udah tak ada lagi duitnya. Nah, kita gugat pun nggak bisa terbayar kan? Ya tinggal kita. Kalau kita rasa masih berat mengikhlaskannya, nggak apa-apa kita tutup nanti ada. Paling-paling nanti begini. Kalau kita nggak bisa mengikhlaskannya, ya pembayarnya pahala-pahala dia dikasihnya sama kita. Kalau habis mau pahala dia, karena banyak kali gugatan, banyak perkara dia. Ya dosa orang mesti pahala sama dia. Itu kan ngerinya. Kalau punya salah sama manusia. Nah takutnya begitu dipikir Allah. Makanya ya jangan segampang itulah kita bikin salah sama orang. Termasuk ini. Jadi kalau memang memungkinkan untuk bisa mumpung dikasih Allah rezeki bisa bayar. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya kita nggak bisa bayar. Nah, kadang-kadang begitulah. Nah, orang utang itu kayaknya perasaannya janjinya gampang, biar bayarnya. Nah, kadang ada pun bayar dia membayar. Berarti nggak ada etikat baik. Memang mau bayar. Kalau mau bayar kan dibayar. Jadi kalau orang yang dipinjam itu berjiwa besar sehingga dia ambil firman Allah, batu jiruna ayat dunia wal akhirati khair wa abqa. Kalau itu karena kita mengharapkan surga, kan lebih afdal gitu kan. Iya. Menggugat dia itu hak, Oh, tapi memaafkannya itu lebih utama. Ya. Kalau sanggup memaafkan dia lebih utama. Nah Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kemaafan kita itu. Bisa jadi karena kita sanggup memaafkan segala macam sangkutan-sangkutan orang sama kita, Allah pun memaafkan segala sangkutan-sangkutan kita sama Allah. Hambaku telah memaafkan saudaranya. Kalau begitu, aku pun memaafkan kesalahan. Sehingga kesalahan kita bersih. Nah kita insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Karena nggak ada sangkutan-sangkutan. Dibersihkan Allah. Seperti kita membersihkan sangkutan orang sama kita, Allah pun membersihkan segala sangkutan-sangkutan kita kepada Allah. Nah itu kan hak. Ada orang yang salah, datang, dia minta maaf, bagus, minta maaf. Aku minta maaf atas kesalahan yang selama ini aku lakukan selama. Sementara kawan yang dizolimi belum punya hati yang tulus, masih dongkol, pala, marah gitu. Nah, seenak itulah waktu kau bikin salah kau nggak berpikir, giliran minta maaf semudah itu bibir kau minta maaf. Orang masih dalam kondisi yang marah gini kau datang minta maaf, kayaknya belum bisa maaf. Lantas yang minta maaf ngomong gini, ya udah, kalau bapak nggak maafin saya, bapak yang berusaha. Sementara saya kan sudah minta maaf. Allah aja maaf. Kalau bapak nggak maafin, ya bapak yang rusak. Aku udah nggak dosa lagi karena aku udah minta maaf. Apa begitu? Kalau seperti itulah kondisinya, enak kali orang. Bikin aja kesalahan banyak-banyak. Maaf ya pak ya, nggak dimaafin, bapak dosa. Aku enggak. Sedepnya bikin dosa lagi.
kita salah, hukumnya wajib. Memaafkan orang yang bersalah itu bukan wajib tapi hak. Kalau mau kita maafkan, ya maafin. Kalau tidak, ya bukan nanti di akhirat. Cuma ada cumanya. Kalau kita gugat salah orang, Allah pun nanti takutnya gugat salah kita. Tapi kalau kita mudah memaafkan salah orang, mudah-mudahan Allah pun mudah memaafkan salah kita. Nah itu aja. Nanti kita lah mikirnya gimana. Bukan berdosa, nggak memaafkan orang itu nggak berdosa. Siapa yang berdosa? Masa Allah sudah dizolimi tiba-tiba belum sanggup maafin kita berdosa? Udah kena zolim tambah dosa lagi. Gimana itu? Nah, jadi tidak salah itu. Anggapan yang seperti itu salah. Maka memaafkan kesalahan orang lain bukan kewajiban. Sehingga kalau tidak dimaafin dia berarti dosa. Enggak. Itu hak. Hak kita. Kalau mau kita maafin, maafin. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Bukan nanti di pengadilan. Di hari kiamat nanti Allah mengatakan siapa yang hak-haknya telah dizalimi di dunia, yang dia belum mendapatkan keadilan di dunia, silakan dia menuntut haknya di persidangan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Bukan kalau itu hakim yang paling adil. Silakan di persidangan Allah. Ya adalah kita merasa ada hak kita gugat dia karena kita nggak mau memaafkan dia, bukan aja. Ya Allah, si Polan dulu di dunia begini-begini, aku mohon keadilan. Ya Allah, selesaikan. Udah selesai kita gugat orang, perkara yang selesai. Akhirnya orang itu pun karena kesalahannya sama kita, umpamanya lah, akhirnya orang masuk neraka karena kita nggak sanggup memaafkan. Selesai, kita pula lagi gantian digugat kan? Mungkin orang juga gugat kita, atau kalaupun nggak ada orang gugat kesalahan kita, Allah yang gugat. Sehubungan karena kamu juga punya kesalahan, ya ada kasus kedua. Karena kau pelit memaafkan saudaramu, aku pelit juga memaafkan kau, kata Tuhan. Akhirnya alhamdulillah dia masuk neraka karena kesalahan sama kita. Kita rupanya nggak punya kesalahan sama Allah. Punya. Kita apa nggak berharap kesalahan kita dimaafin Allah? Dia berharap kalau itu mudahkan maafkan kesalahan orang supaya Allah memudahkan maaf kita. Jadi memang memberi maaf itu pun apalagi untuk balik berat. Nggak semudah tiba-tiba terus cepat dingin itu. Kadang udah dingin nengok muka dia, malu ibu udah tahu. Udah kau nggak usah tengok-tengok lagi semua hidup kau di dunia. Nggak usah coba-coba kau lagi. Mendidih darah kalau tengok muka kau. Wah, aturannya aku udah dingin gara-gara muka kau jadi dingin lagi darahku. Udah, jangan kau coba-coba lagi. Minyak kau aja, dingin kau dah. Nah, mungkin panahnya, mungkin tak berat kali dosanya ya. Sampai segitunya orang itu marahkan. Kan bisa jadi. Kita pun tak bisa samakan dia 100% dengan dia belum sanggup memaafkan. Nggak bisa. Karena hak dia. Kita nggak bisa bercemooh dia. Pak, dalam Islam kita mengajarkan saling memaafkan. Bapak belum kena di kau. Tahu. Belum kena di kau. Kalau kena di kau, macam mana dia? Tahu kau kalau dia sama aku? Nggak tahu kan? Makanya macam semua cakap. Jadi kita pun jangan mengajari dia, menasihati boleh. Caranya macam mana? Kita sambung dulu. Ya, memang kadang-kadang begitu. Kalau kita gampang-gampang maafin orang, ternyata orang itu sepele aja, kayaknya mau bikin salah aja sama kita. Memang kadang-kadang orang yang bersalah itu orang aja juga. Tapi kayaknya dia mesti lebih baik dari sekian banyak orang yang salah. Ada orang mungkin salah ketentengan nggak merasa bersalah, dia masih lebih baik kayaknya Pak. Bersalah tapi nggak salah, minta maaf, masih lebih baik kayaknya. Ada baiknya lah. Aku nggak tahu lah apa salahnya sama bapak. Sampai segitunya lah bapak marah sama dia. Tapi dibanding-banding masih ada orang udah bikin salah, ketentengan merasa nggak bersalah. Kayaknya itu lebih parah Pak. Kalau dia masih mau bersalah, datang minta maaf sama Pak. Kayaknya ya dari sisi ini
dia mesti lebih baik. Nah, tapi gitu pun apa itu mau dimaafin, aku nggak dimaafin apa-apa. Tapi Pak, seandainya kita sanggup memaafkan orang lain, Allah diharapkan nanti juga memaafin salah kita. Kayaknya biar sama-sama selamat. Kalau selamat dari kesalahan kita kepada Allah, dia juga selamat, nggak masuk neraka gara-gara kita. Alangkah lebih baiknya kalau bisa sama-sama masuk surga, ya itulah terbaik. Jujur. Jadi kita berpikir dari sisi yang lainnya, dari sudut pandang yang berbeda. Jujur. Oke lah, dia banyak kali salahnya sama kita, sampai segitunya lah kita marah sama dia. Tapi kalau kita mau jujur, salah dia sama kita dengan salah dan dosa kita yang kita lakukan kepada Allah, kira-kira mana lebih banyak? Banyak kita sama Allah. Mungkin kita aja yang kurang tahu apa salah kita. Nah, kalau kita ngerasa memang dosa kita sama Allah itu lebih banyak dibandingkan dosa dia sama kita, pertanyaannya, apakah kita nggak kepingin dimaafin Allah dosa kita? Nah, kalau kepingin, mungkin ini jalannya dibikin Tuhan. Inilah jalannya dibikin Allah. Sanggup kau maafkan dia, aku maafin salah. Kau perkarakan dia, aku perkarakan juga. Nah, ini untuk orang yang dizolimi di dunia mikirnya gitu. Jangan orang yang menzoliminya mikirnya gitu. Nah, kalau Bapak nggak sanggup maafin saya, dosa Bapak sama Allah kan ada juga. Nanti aku khawatir Bapak pun nggak dimaafin Allah. Ayo, pilih mana Pak? Kok ngacem-ngacem kau? Jangan dia yang berpikir begitu. Seharusnya dia berpikir, ya Allah, saudaraku yang telah aku zolimi ini tidak memaafkan kesalahanku. Lantas kalau sampai berperkara nanti di persidanganmu, ya Allah, kemana aku ya Allah? Takut dia, sedih, khawatir. Kalau bisa jadi pikiran dia sampai tak bisa tidur. Nah, mengingat karena kasus dia belum selesai di dunia. Coba kita lihat Nabi Muhammad di kondisi sakit yang semakin keras, menjelang kepada ajalnya, dikumpulkannya sahabat. Lalu Nabi ngomong pidato, kalaupun umurku nggak panjang, aku mau hal-hal yang terkait dengan diriku, ada hak-hak kamu, silakan kalian gugatan supaya aku selesaikan di dunia. Jangan sampai ini berperkara nanti di akhirat. Ya Allah, Nabi pun masih mengkhawatirkan dirinya kalau ada hak-hak orang lain yang belum diselesaikan di dunia. Nabi takut nanti kasusnya diperkarakan di akhirat. Itu Nabi ke umatnya. Ada kira-kira umatnya, sahabat-sahabat Nabi yang seandainya pun adalah kesalahan Nabi, seandainya ada yang berani gugatan? Kayaknya nggak ada. Kasih sayang mereka kepada Nabi, cinta mereka kepada Nabi, kalaupun adalah salah Nabi, itu akan membuat mereka tulus dan mudah memaafkan Nabi. Tapi itu pun Nabi nggak mikir kayak gitu. Allah, mereka kan sayang sama aku, masa tega mereka menggugat aku dalam aman itu? Apa yang tanya-tanya mereka maaf atau enggak? Nabi nggak begitu. Nah, kalau Nabi nggak gitu, masa kita mikirnya gitu? Adakah saudara-saudara kita yang pernah kita zalimi mencintai kita, menyayangi kita seperti sahabat Nabi mencintai Nabi? Ada? Wah, sahabat Nabi itu rela mati demi Nabi kok. Begitulah sayangnya sama Nabi, begitulah cintanya kepada Nabi. Dan bahkan Nabi pun ngomong, belum sempurna iman seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya dari siapapun dan apa. Jadi seorang itu cintanya luar biasa kepada Nabi. Menurut adatnya dengan kondisi yang seperti itu, nggak akan ada yang tega menggugat Nabi, kalaupun ada sama Nabi. Tapi
manusia. Mungkin aku punya kesalahan, sehingga jangan sampai kesalahanku diperkarakan, ya tidak? Maka mumpung aku masih hidup, walaupun di ujung-ujung detik-detik saat akan wafatnya aku baru minta maaf. Kemudian kalau ada sesuatu yang harus aku selesaikan sekarang. Coba, Nabi aja mengkhawatirkan dirinya, masa kita enggak? Oke, seandainya ternyata ada orang bilang, lantas kita minta maaf sama dia atas kesalahan yang kita lakukan, dia belum memaafkan. Pantasnya kita justru ngomong, Pak, kalau Bapak nggak maafin aku, dosa Bapak diperkara. Pantas kita ngomong gitu. Sepantasnya justru kita takut, ya Allah, seandainya betul dia nggak memaafkan aku sehingga kasus ini sampai kehadiranmu nanti diperkarakan. Lalu bagaimana aku, ya Allah? Aku ini udah tobat. Aku takut dengan azab neraka-Mu, ya Allah. Jerit sama Tuhan dia, mengadu sama Allah. Karena Allah yang mengatur hati manusia. Dia berharap sama Allah, ya Allah, kalau tidak dimaafkan di dunia ini, Engkau Maha Kuasa untuk membalikkan hatinya sehingga dia nanti di persidangan memaafkan. Harap dia sama Tuhan kuat. Jadi bukan justru dia ngancam-ngancam, itu tandanya nggak betul minta maaf, itu maksa. Kalau minta maaf kok maksa, kan maksa ini. Kalau Bapak nggak maafin salahku, salah Bapak dibuka Allah ya, kan maksa itu, kayak ngancam, nggak bisa gitu. Jadi sama dengan mengkorek-korek kesalahan orang lain aja. Jadi fa'in ajasta dzalik diriwatir rajul, apabila kau lemah dari itu, nggak sanggup karena laki-laki yang kita punya salah sama dia, ada sangkutan harta sama dia, ternyata dia sudah pindah. Kemana pindahnya kita pun nggak tahu. Mencari tahu, orang lain pun ternyata ditanyai nggak tahu. Oh, Bapak yang tinggal di sini tuh, oh udah pindah, mana? Kalimantan. Kalimantan di mananya? Nggak tahu. Kalimantan aja, segitu luas Kalimantan, kayak mana jadi? Oke, awal mati, oh udah meninggal, berapa lama? 5 tahun yang lalu. Keluarganya nggak tahu kemana, anak-anaknya pun nggak tahu di mana tinggalnya. Aduh, kayak mana mau bayar? Duit ada, nah, duit ada, tapi mau bayar orangnya yang nggak bisa kita jumpai. Nah, duit tadi kan ada, mungkin untuk bisa disedekahkan. Lakukan, sedekahkan, wakafkan atau apalah, niatkan pahalanya buat dia, supaya nanti di hari kiamat saat dia menggugat kita, ditunjukkan Allah, dia betul dia melakukan kesalahan kepadamu, tapi dia melakukan kebaikan untukmu, nih pahalanya. Jika kau berkenan memaafkan kesalahan dia hari ini, maka pahala yang dilakukan dia itu untuk akan kuberikan. Ya waktu itu kita kan semua butuh pahala. Nah mudah-mudahan dengan itu terbuka hatinya, ya Allah kalau begitu dapat maafin, asal pahala itu doang. Nah kan selesai kasusnya. Gak beserta, karena duitnya ada. Jadi mau tahu lah di mana kawan kan keluarga kita nggak tahu. Ya kadang kedekatan orang tadi dengan niat untuk melakukan kita lakukan. Ketemu kita sama keluarganya, bisa dijumpai. Lanjutkan bagaimana? Ya wajib dibayar. Bukan kira lunasnya. Ini kan kita sedekahkan, kenapanya kita khawatir nanti nggak jumpa. Ternyata jumpa. Apakah kira lunas, Pak? Aku tempoh hari kan aku nokoi Bapak sekitar adalah 3 jutaan. Jadi karena Bapak tempoh hari itu, aku kan merasa takut nanti sampai berperkara di akhirat. Jadi karena aku takut nggak jumpa sama Bapak, tak sedekah karena yang 3 juta itu. Jadi kira terus ya Pak, nanti di akhirat Bapak tengok aja, ada nggak rekeningnya terus situ atas nama Bapak sedekah yang bikin. Udah transfer dari Bapak itu di catatan Bapak, udah tak niatin tuh Pak. Udah Pak ya, kira lunas itu ya nggak bisa katanya. Sepantasnya namanya hutangnya sama saya, penzolimannya sama saya dalam bentuk harta
tetap itu ya perkara kau sedekah itu urusanmu, tapi perkara ini tetap kau bayar sama aku kan? Masa uangku kau sedekahkan? Walaupun niatnya untuk aku, ya harus minta izin dulu. Jadi kalau kau nggak minta izin, ya aku nggak bisa mengizinkannya. Ya tetap kita bayar. Bukan kira lunas itu enggak. Cuma seandainya ternyata nggak jumpa-jumpa, ya mudah-mudahan pahala sedekah ini meluluhkan hatinya. Wa ilam yumkin, kalau itu pun tak mungkin. Kenapa? Boro-boro mau sedekah. Lagi kami ini yang paling miskin aku sering sedekahi. Jadi nggak sanggup aku untuk membayar, untuk bersedekah pun nggak bisa. Jadi cuma minta izin nggak bisa. Orangnya udah tak kemana, atau bahkan sudah almarhum. Jadi macam mana ini? Kalau tak mungkin seperti itu, fa'alaika bitaksiri hasanatik, wajib atas engkau melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Apa bentuknya? Ya semua kebaikan. Baca Quran, sholawatan, berzikir, apa yang bisa kita lakukan. Sedekah kita nggak mampu, nolong orang kesusahan dengan cara bantuan fisik misalnya. Harapan kita semua kebaikan-kebaikan yang kulakukan ini ya Allah untuk menembus kesalahan aku, sampaikan pahalanya untuk orang-orang yang pernah aku zalimi ya Allah. Pahanmu. Kalau kita nggak hafal lagi namanya, pokoknya orang kita zalimi. Udah harapan nanti di akhirat ditunjukkan Allah. Luluh hati mereka. Selebihnya setelah kita melakukan banyak kebaikan, ya kan pahalanya untuk dia. Warujuu ilallahi bitadarrur wal ibtihal. Kita kembalikanlah semuanya kepada Allah dengan penuh penghinaan diri kita, penuh dengan kepasrahan kita kepada Allah. Ayo dia Quran kayak kiamat, mudah-mudahan Allah akan meridhokan dia dari kesalahanmu nanti pada hari ini. Allah setting hatinya untuk ridho sama kita, sehingga dia akan memaafkan kesalahan kita nanti hari ini. Allah ikut bermain di sini, karena kita pun sudah serius sama Allah. Itulah yang bisa kita lakukan kalau berkaitan sama harta orang lain. Tapi nama tak malu dunia. Jadi kan tahu nama nggak tahu dunia atau binti. Ya Allah maha, kita yang tahu. Kalau Allah tahu, kadang-kadang tak ingat lagi kita sama-sama orang yang sudah kita zolim. Maka kita niatkan secara umum aja lah. Ya Allah, aku telah membacakan Al-Quran satu malam ini 1 juz ya Allah. Aku niatkan ini semua pahalanya untuk orang-orang siapapun dia yang aku sudah tak ingat lagi namanya, tapi aku telah pernah berbuat zalim kepadanya. Aku hadiahkan ini pahala untuk mereka ya Allah atas bacaan Quran yang 1 juz malam itu baca ya, misalnya. Ya, berarti untuk mereka semua siapa saja yang telah pernah kita zalimi. Kita mau sebutkan satu-satu, kayaknya nggak hafal juga, ada yang hafal dan nggak adalah diumumkan saja tentu, nggak harus dikhususkan. Wa amma maka nanti nafsi, adapun menyangkut hal yang terkait sama nyawa. Gimana? Dulu memang preman betul ya, bajingan lah, bahkan pernah bunuh. Ini gimana ini obatnya? Fatumakkinu minal qisas, dan memungkinkan untuk dikisos. Kebetulan memang negaranya itu negara memperlakukan hukum kisos. Begitu kasus dia diangkat, disidangkan di pengadilan, ternyata terbukti dan bahkan dia pun ngaku memang iya saya yang bunuh. Setelah itu macam mana? Nggak boleh dia lari dari hukuman kisos. Bayangkan dipancung lah kepala, lari dari penjara dia supaya jangan kena kisos. Itu nggak betul tobat. Kalau dia betul tobat, dia pasrah. Konsekuensinya an-nafsu bin nafsi.
kalau memang aku membunuh orang, ya aku siap harus dibunuh untuk menyatakan diri benar aku tobat kepada Allah. Dia pasrah. Ketika keluarga korban menuntut hukum kisos. Tapi kalau misalnya dia bisa bernegosiasi, dia datangi keluarganya, minta maaf betul, tolong jangan dilaksanakan kisos ini sama aku, maafkan aku. Aku berjanji setelah ini aku menjadi orang baik, orang soleh, betul-betul. Umur yang dikasih Allah karena kemaafan ini, aku akan manfaatkan sisa umur itu untuk kebaikan-kebaikan. Aku berjanji, misalnya itulah mengharaplah dia pada kisos. Gak bisa kata Allah, mesti kisos juga. Dia pun pasrah. Ya udah, ini kan upaya. Ya mungkin kalau sekarang tidak dia yang melakukan itu, negosiasi itu, mungkin orang lain. Nah, bisa saja mungkin pengacaranya atau apa membujuk keluarganya untuk supaya tidak diberlakukan hukum kisos. Tapi kalau tetap bersekukuh keluarganya nggak bisa karena dia sudah membunuh, ya hukumannya sesuai dengan perintah Allah, hukuman Allah. Membunuh ya harus dihukum kisos. Ya udah, jangan memaksa. Nah, itu hak. Ya enggak lah. Boleh jadi dengan dia rela menyerahkan dirinya untuk dikisos, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala langsung melaksanakan kisos, mungkin boleh jadi ini akan terhapus dosa-dosa. Tapi kalau rela melarikan diri, tiba-tiba dalam pelarian itu ketabrak kereta api misalnya, malah matinya mati berkat diri, itu nggak selesai kasus dia sampai ke akhir. Nah, jadi bagus gerakan. Tapi kalau kita di sini kan nggak ada hukum itu. Nah, dan mungkin juga kasusnya tidak diangkat ke pengadilan. Belum. Ya udah. Dia pun tak wajib menyerahkan dirinya untuk itu. Jadi fa'in ajasta, kalau kamu lemah untuk menyerahkan dirimu dihukum kisos karena memang tak berlaku hukum kisos di sini, far'uju ila Allah subhanahu, maka kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala. Wa ibtihalidain, rendahkan diri, membinakan diri kepada Allah Ta'ala. Ayyur diyamu antayo kiamat, supaya dia kalau Allah memberikan keridhaan di hatinya untuk memaafkan kesalahannya di pada hari kiamat. Nah, jadi intinya jangan lari ketika sudah diponis hukuman itu, jangan lari. Nah, tapi kalau memang tak ada hukuman itu, yang nggak ada pula kewajiban kita menyerahkan diri untuk kisos, karena bagi negara kita nggak berlaku hukum kisos dengan cara itu. Kalau menghilangkan jiwa itu bisa disebut dengan sedekah umpamanya. Kebetulan dia memang orang yang punya jiwa, bisa itu. Ya macam tadi, jangankan sampai membunuh, menzolimi orang aja pun ya memang harusnya kalau punya rezeki ya sedekah. Fa'at bi sayyi'atal hasanah tampuha. Irikanlah dosa-dosa masa lalu setelah hari ini bertobat dengan kita banyak melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Nah, bikin wa amma fil irdi, adapun menyangkut tentang irdi ini ada dulu. Apa misalnya Pak Ilyet tak tahu, maka jika engkau telah meribah seseorang, melukai orang lain, itu kan harga diri orang kan jadi jatuh gara-gara kita lukakan. Au qadab tahu, bahat tahu, qadab tahu, engkau menuduh tanpa bukti, fitnah lah. Gimana? Ketika itu fahakuka, hakmu, kewajibanmu, antukan tiba nafsaka baina yadai manfaat al-tahir,
indah. Kau dustakan dirimu di hadapan orang yang telah kau melakukan yang demikian itu di sisi. Soalnya karena kita panas dengan seseorang, terakhir kita buka aib dia atau kita fitnah dia, supaya nama baik dia rusak di kampung itu, orang benci di kampung itu. Kita macam-macam lagi kita ngomong, karena kebetulan orang banyak percaya sama kita. Ditengok orang kita orang baik, kita orang percaya. Gitu siapa itu, aku tahu ya. Rahasia dari kampung dia, boleh bingung orang kok. Nggak sama ya Pak ya, itu aku pun sama. Seperti kalian gitu juga tak? Aku semua sama. Wah, setelah aku amati, aku perhatikan, ternyata terblok semuanya itu. Nggak ada. Aku yang tahu. Nah, ini terserah kalian lah percaya atau enggak. Kami percaya Pak sama Bapak. Wah, kan akhirnya dia nama baiknya rusak. Tercemar gara-gara kita memfitnah. Jadi belakangan kita mau tobat, cuman caranya? Apa cukup kita maafin sama dia? Enggak, bersihkan apa baik dia. Sama siapa kita dulu ngomong? Wih banyak lah, 40 orang, datangi 40 orang. Sebetulnya sebulan yang lalu yang aku bilang tentang bapak ini itu nggak betul. Aku bohong itu. Aku memfitnah dia karena waktu itu aku lagi marah sama dia, sakit hatiku sama dia, makanya dia nama baik dia jelek. Nah, aku ceritakan macam-macam, tapi sebetulnya bohong. Nah itu karangan aku aja tuh, nggak betul itu. Oh kok gitu Pak? Ya, namanya orang marah. Itulah setan bilang. Nah, jadi itu bohong, nggak betul. Dia orang baik, nggak melakukan hal seperti itu. 40 orang kita cerita, 40 bersihkan nama baiknya. Sanggup? Mesti sanggup. Kalau enggak, berkataran tidak ada. Ini memang enggak gampang rupanya taubat kepada kesalahan terhadap manusia. Kalau sama Allah Ta'ala kan kayak enggak ada beban ya. Ya Allah, ampuni dosaku, banyak ya Allah, aku melakukan ini. Enggak ada beban kita ngomongnya. Karena mau kita diakui enggak kita akui, Allah tahu. Tapi kalau ke manusia, aduh, semana enggak. Kalau aku bilang lah aku bohong, aku fitnah, nama baik mulai hancur. Orang ini benci sama aku. Kalaupun benci orang kan itu siap aku menanggungnya resiko. Menebus kesalahan yang sudah aku lakukan karena fitnah yang aku lakukan. Gimana sih? Jadi bapak yang bohong kata. Iya. Kok tega bapak gitu? Iya itulah aku salah. Karena waktu itu aku anak. Bisikan setan di telinga aku itu ya itu. Siapa kita merendah aja. Wah, kok berarti fitnah ya? Tukang enggak Pak, tapi fitnah iya. Kalau tukang itu kan sering-sering kali. Aku kayaknya babi ini Pak. Ini pun karena aku takut sama Allah, maka aku bilang kalau nggak takut sama Allah, aku nggak perlu membersihkan nama baik dia, tapi aku takut sama Allah. Dalam waktu singkatnya aku mati mana? Jadi teringat aja Bu atas kesalahanku itu. Jadi makanya aku datang ke Bapak membersihkan nama baik. Nah, mohon Pak kehadiranku atas kejujuranku ini, mohonlah Pak. Bapak jangan menjatuhkan. Tapi kalau Bapak pun menghina aku karena itu, dia siap. Memang aku orang hina kok Pak, aku banyak dosa. Ini orang yang tobat terus gitu. Siap, kalau karena itu aku terhina, ya memang aku orang hina kok. Dihina ya nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa lah. Bapak masuk aku nggak apa-apa. Mau Bapak bilang aku tukang fitnah, tukang bohong, iya memang aku pernah lakukan. Tapi kalau sampai ke tingkat tukang, kayaknya belum Pak. Enggak. Jadi gitu lah. Ya, 40 orang, aku loh kita datang. Bersihkan nama baik. Tidak sampai di situ aja. Enggak. Wa antas rahillah min sahibihi in amta. Datang kepada yang bersangkutan, minta supaya dimaafkan, dihalalkan kepada orang yang sudah kita fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku minta maaf sudah memfitnah Bapak. Aku bilang Bapak ini sama orang-orang. Nah,
supaya bapak makan. Itu sanggup. Mesti sanggup. Iyalah, itu kan ke orang lain supaya nama dia bersih. Tentang yang bersangkutan, ya kita minta supaya kesangkutan dihalalkan, dimaafkan. In amkanaka jika itu memungkinkan. Ada yang macam ini wajib hukumnya di dalam tahsya ziyadata baizin. Apabila engkau tidak takut akan bertambah baiz marah, bertambah terjadi fitnah, au aidi fitnatin, atau akan berkecamuk fitnah. Fi izhari zalika, dalam menyatakan yang demikian itu. Au tajdidi, atau mengulang. Misalnya yang lalu sudah ribut-ribut, tiba-tiba kita jujur ngomong kayak gini sama dia, oh jadi berapa orangnya? Nah, akan seperti itu. Dia marahnya tuh akan menjadi sama kita. Bisa-bisa timbul fitnah, masak marah pula dia. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka tidak ada kewajiban kita menyatakan kesalahan kita sama Allah. Dan kita serahkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. In khasyita tadi, kalau kamu takut yang demikian itu akan terjadi, karena bapak ini ya temperamennya agak luar biasa. Nah, jadi nanti akan terjadi kalau kita bilang sesuatu yang dasar lah gitu. Nah, kalau kita jujur, kita bilang sama dia marah-marah segala macam, bisa-bisa dia silap, terjadi kezaliman pula sama kita. Nah, kalau kita takut yang demikian, maka farujuu ila Allah Subhanahu wa taala, kau kembali kepada Allah Taala. Serahkanlah diri kepada ya Allah, ngadulah sama Allah. Aku bukan tidak mau minta maaf, tapi aku khawatir mengingat orangnya seperti ini. Kau tahu ya Allah tentang siapa dia. Aku mengkhawatirkan akan terjadi fitnah yang lebih besar lagi. Ya Allah tidak menyatakan salahku sama dia. Allah, aku kembalikan semua urusan kepada-Mu ya Allah. Karena kalau sebaik-baik menyelesaikan segala urusan. Liyurdiyahu anka, supaya Allah meridhokan dia daripada kesalahanmu. Wa yaj'alu lahu khairan katsira, dan Allah dan ia jadikan untuknya kebaikan yang banyak di muqabalati, dan untuk mengimbangi itu. Maka kita pikirkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk dia, untuk mengimbangi kesalahan yang kita lakukan sama dia. Apa yang bisa kita pikirkan? Bisa sedekah ya sedekah, bisa baca Quran ya baca Quran, bisa zikiran ya zikiran. Semua itu kita niatkan pahala juga. Wal istighfarul katsir li sahibihi, banyak-banyak mohonkan ampun untuk dosa orang yang pernah kita zalimi. Ya Allah, ampunilah dosanya. Jangan ampuni dosa saya, tapi dosa orang-orang yang pernah aku zalimi ya Allah. Yang aku pun tak ingat siapa-siapa orang-orang yang sudah aku zalimi ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Sebanyak-banyaknya kita mintakan ampun buat mereka. Nah, ini menyangkut soal harga diri. Nah, gimana kalau menyangkut soal kehormatan? Nah, tidak soal kehormatan ini misalnya dulu pernah namanya masih jahat karena selingkuh sama istri orang. Sekarang obat, apa kita bilang sama suaminya? Ya kan pengkhianatan itu sama suaminya kan. Nah, cobalah na'udzubillah kalau istri kita lah berselingkuh sama laki-laki lain, tahu kita, terima dikampak aja lah. Nah, kan seperti itu. Jadi ini macam mana? Kita bilang, Pak, aku datang sama Bapak, aku minta maaf atas kesalahan-kesalahan. Bapak siapa? Aku selingkuhan istri Bapak ya. Jadi macam mana itu? Itu insya Allah akan datang. Jawabannya akan datang. Biar enak, biar seru sih. Insya Allah. Panjang umur, nanti kita sama. Mudah-mudahan kita kaji, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله